sampai jumpa di podcast EduConnect. Hari ini kita akan membedah terkait masalah para pelajar yang paling sering dialami gitu tentang media sosial. Bahwa sebenarnya media sosial itu justru mendukung atau malah menjadi pengganggu dalam belajar. Dan hari ini tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh dua pembicara yang memiliki pendapat yang bertolak belakang dan berbeda. Dua pembicara tersebut adalah Kak Citra dan Kak Ayu. Nah, mungkin untuk Kak Citra dan Kak Ayu kita persilakan. Halo Kak Ajeng. Halo Kak Citra dan Kak Ayu. Gimana nih kabarnya Kak Citra dan Kak Ayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Kak Ajeng kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke. Mungkin untuk mengenal lebih jauh ya tentang pembicara kita pada hari ini, kita kenalan dulu nggak sih? Kan tadi kita hanya tahu nama panggilannya aja ya. Mungkin boleh dari Kak Citra dulu kali ya. Apa Citra? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Aku Citra Doyordani, biasa dipanggil Citra. Aku ini calon pendidik, atau tepatnya aku masih mahasiswa sih di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Biologi. Halo teman-teman EduConnect. Halo Kak Citra. Oke, sebagai calon pendidik gitu ya. Dan selanjutnya kita juga ada Kak Ayu nih tadi ya. Gimana Kak Ayu? Perkenalkan. Halo Sobat Connect. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Sulistianingrum, biasa dipanggil Kak Ayu. Saya juga sama kayak Kak Citra, calon pendidik juga di univ yang sama juga. Oke, dua-duanya sama-sama calon pendidik gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kita mulai dari obrolan-obrolan yang ringan dulu kali ya Kak ya. Kakak ini kalau dalam sehari gitu ya, rata-rata screen time kakak tuh berapa lama sih dalam sehari? Tergantung sih kalau saya sendiri. Kalau misalnya lagi sibuk gitu bisa hanya 2 jam. Tapi kalau misalnya lagi pusing banget nih, cuma scroll HP aja bisa sampai 12 jam sehari. 12 jam ya Kak. Lama juga ya Kak Citra ya. Mungkin kayak berapa Kak? Kalau saya juga sama kayak Kak Citra, tergantung gimana saya pengen main HP-nya atau tidak gitu. Biasanya juga kalau jarak 2 jam sekali gitu. Kalau misalkan sering mungkin bisa 3 jam, 4 jam dalam sehari. Oke, berarti itu sama-sama emang punya waktu rata-rata yang tinggi ya untuk screen time ini. Nah, kira-kira dari rata-rata tersebut nih Kak, aplikasi medsos apa sih yang paling sering kalian buka gitu? Dari Kak Citra dulu mungkin. Kalau saya sendiri paling sering buka itu Instagram. Jadi kebetulan sekarang tuh saya kecenderungan banget sama yang namanya Instagram Reels. Kebetulan melalui Instagram itu yang kayak Oke, Kak Ayu nih, aplikasi apa Kak? Oh, kalau saya biasanya lihat TikTok sih Kak aplikasinya, karena di situ nggak cuma bisa lihat video lucu-lucu ya, tapi ada beberapa yang edukasi yang emang saya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ada juga ilmu-ilmu baru seperti Bumi yang kemarin yang ikan sapu-sapu itu kan ada beberapa konten kreator yang emang melakukan penelitian ya terkait ikan sapu-sapu itu. Jadi dari situ kita bisa tahu bagaimana kandungan yang di dalam ikan sapu-sapu tersebut. Memang sebenarnya media sosial ini memiliki dampak yang sangat luar biasa gitu ya di kehidupan kita ya. Oke, mungkin aku mau sedikit bongkar dosa kali ya saat kita waktu masih pelajar, entah itu SMP, entah itu SMA. Kakak pernah nggak sih ngerasa kayak kakak lagi fokus-fokus belajar, tiba-tiba kalian itu terkecoh sama media sosial gitu, pengen deh buka media sosial gitu, atau mungkin kalian niatnya buka media sosial itu untuk cari-cari materi gitu, karena banyak ya sekarang TikTok yang isinya tuh materi-materi yang singkat, jelas, padat gitu kan, sehingga kita nggak perlu tuh nonton berjam-jam gitu untuk tahu materi tersebut. Tapi malah bukannya mencari materi tersebut, kita malah keasikan nge-scroll gitu ya, keasikan nge-scroll konten-konten lain, konten mukbang, berita-berita artis gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Dari siapa dulu Kak? Mungkin Kayu dulu deh. Oh, dari saya dulu ya. Kalau misalkan kayak gitu, ya pernah banget kayak gitu.
apalagi kalau misalkan pada saat kita lagi belajar ya, itu kadang ada rasa bosan atau ngantuk yang bikin kita kayak scroll media sosial atau sekedar lihat konten-konten lucu yang bisa bikin kayak biar mood balik lagi gitu, biar gak ngantuk lagi dan segala macam. Nah, tapi kalau dari situ saya sih lebih ke melihatnya kalau misalkan lihat konten yang kayak gitu lebih ke edukasi yang emang ngebikin saya seperti tadi dapat ilmu baru yang emang kayak baru-baru saya dengar, apa nih gitu. Jadi kayak bisa bikin media sosial itu bisa bikin kita dapat ilmu baru walaupun emang kadang ngedistract misalkan waktu saya sekolah dulu saya mungkin kayak males-malesan untuk ngerjain tugas karena terdistract nge-scroll itu seperti itu. Oh, itu dari Kak Ayu gitu ya. Kalau dari Kak Cika sendiri, pernah nggak sih ngalamin hal yang sama gitu dengan Kak Ayu atau mungkin dengan saya gitu ya? Karena saya juga 11-12 gitu ya dengan Kak Ayu. Sama juga ya Kak Ayu Iya, ya? sama. Kita juga ngalamin. Saya pribadi sih sebenarnya bukan kena lagi ya, tapi sering bisa dibilang. Sering Jadi ya. saya tuh kalau misalnya ngerjain tugas nih, kan niatnya mau buka PDF, file PDF dari guru atau dosen gitu kan. Tapi karena ngeliat tugasnya kayaknya berat nih, ya udah deh buka sosmed dulu, scroll dulu. Nggak tahunya udah sejam, 2 jam, 3 jam masih aja Kelewatan gitu Iya. ya Kak ya. Tapi tugasnya selesai ya ini ya. Sebenarnya selesai, cuma mepet. Karena bahkan pernah juga telat ngumpulin Oke. Ya, soal Instagram Reels yang saya tadi omongin, kan tadi mirip-mirip TikTok ya saya bilang. Nah itu pas saya baca di artikel gitu, pernah saya baca di artikel, ternyata video dengan format pendek-pendek kayak gitu tuh sebenarnya bisa membuat brain rot atau otak kita jadi susah nginget pelajaran gitu, fungsi otak kita jadi menurun dari yang saya baca. Tapi Kak, sependapat sama Kak Citra itu kan bisa bikin kayak apa namanya tadi? Brain rot. Iya, brand gitu ya. Tapi ada beberapa mungkin dari konten-konten tersebut kalau misalkan pelajar-pelajar kan rata-rata kayak suka yang audio visual gitu kan, lebih kayak nggak mau teks panjang atau segala macam gitu. Nah, tapi beberapa pelajar yang emang kalau dia bisa menempatkan diri, bisa memakai media sosial dengan baik dan benar, itu bisa lebih efektif gitu untuk pembelajaran seperti itu. Ini kan tadi Kak Citra dan Kak Ayu kan sempat notice video-video pendek gitu ya, kalau di Reels, di TikTok segala macam. Ya memang sekarang aplikasi-aplikasi media sosial itu memang menggunakan fitur short video gitu ya. Nah, menurut Kakak sendiri justru adanya video-video pendek tersebut itu bisa jadi manfaat untuk para pelajar karena kan mereka mudah gitu ya untuk mengemas materi yang awalnya panjang jadi materi-materi yang bisa dibilang singkat gitu. Tapi ataukah malah video-video pendek tersebut justru berdampak buruk karena bisa menurunkan fokus kita gitu. Bisa dulu nih Kak. Mungkin dari Kayu dulu atau Kak Citra dulu, silakan. Kayu dulu. Oke. Nah, dari saya ya. Jadi kalau benar yang video tadi itu emang bisa jadi jalan buat pelajar-pelajar gitu, maksudnya biar lebih paham materi lebih lanjut gitu. Kadang kan guru juga ngejelasin cuma teks panjang aja tanpa dikasih contoh misalkan video atau animasi dan lainnya gitu. Tapi kalau lagi-lagi itu jika dipakai dengan bijak ya, kadang kita kayak nge-scroll animasi, tau-taunya nge-scroll konten-konten lucu lainnya, ke-distract lah, jadinya nggak jadi kita untuk mencari materi itu gitu. Nah, apalagi gadget sekarang juga seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan rata-rata paling sering tuh fokusnya gitu atau nyambungnya itu dengan audio visual gitu, tanpa kalau teks-teks panjang itu biasanya kayak males gitu, kayak membuat pelajaran tuh lebih rumit gitu. Tapi dengan adanya teks video, short video gitu bisa
buat pelajar ini jadi lebih mudah memahami materinya. Seperti itu sih Kak. Berarti Kak Ayu ini tim pro gitu ya? Iya. Tim pro sebagai media sosial untuk membantu proses belajar gitu. Cuma belajar sehingga para pelajar ini bisa dimudahkan gitu untuk proses belajarnya. Nah, untuk Kak Citra sendiri nih, Kak Citra ini pro dengan pendapat Kak Ayu atau justru malah kontra? Mungkin boleh Kak? Kalau saya pribadi sih memandang kalau short video itu justru bisa menyesuaikan ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang brand tadi pastinya kan untuk anak-anak remaja dewasa juga sama efeknya ya, bisa menurunkan fungsi otak gitu. Dan jadi menurut saya sih saya nggak sependapat dengan Kak Ayu gitu. Jadi kalau saya sendiri tuh lebih condong ke video-video dengan durasi panjang kayak YouTube video, kayak yang biasanya ada kayak tutorial apa gitu, terus video konten edukasi apa gitu. Kalau di YouTube video kan yang durasi belasan atau puluhan menit itu kan bisa lebih banyak informasinya ya. Kalau di short video gitu lebih apa ya, istilahnya tuh lebih diringkas gitu, jadi kemampuan menalar si siswa atau murid ini juga jadi terbatas gitu sama video-videonya. Tapi kan tadi dibilang kalau konten YouTube gitu dengan durasi panjang lebih baik gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya di sini biasanya pelajar itu justru menghindari yang panjang karena biasanya pengen yang lebih ringkas, yang bisa lebih dimengerti oleh dia untuk materi tersebut. Itu gimana menurut Anda? Kalau menurut saya sendiri, saya pribadi itu lebih masih setuju ke video durasi panjang sih, soalnya kalau yang durasi pendek saya jadi apa ya namanya tuh terpacu untuk ini tergantung dari pribadinya masing-masing. Mungkin kalau seorang itu bisa mengontrol untuk tidak terus-terusan scroll atau swipe itu, bisa sih konten yang pendek itu bisa. Mungkin lebih ke pembatasan diri kali ya, karena jujur aku sendiri lebih sering nonton short video gitu karena lebih ringkas gitu dan nggak perlu makan waktu banyak gitu ya untuk cari informasi karena benar-benar cepat banget dan mudah banget. Nah, mengenai kontrol nih Kak ya, mungkin berapa lama sih kira-kira waktu yang paling ideal gitu untuk kita screen time, apalagi untuk scroll media sosial ya sifatnya short video gitu? Jadi siapa? Citra. Kalau menurut saya sendiri ya tergantung waktu kita juga sih. Kayak kalau misalnya sekarang ini kan kita disibukkan dengan sekolah atau kuliah, nah itu bisa dibatasi jadi cuma berapa belas menit, kayak 15 menit, 20 menit. Kalau misalnya punya waktu luang lebih banyak, ya coba diusahakan dibatasi juga sih, sebaiknya 20 menit. Sebenarnya nggak ada batasan. Kalau menurut saya idealnya mungkin 1 jam kali ya Kak ya, idealnya gitu untuk nge-scroll gitu. Apalagi kan ada beberapa orang yang emang kadang keterusan nih nge-scroll sampai dari bangun tidur, mungkin sampai tidur lagi, mungkin itu ada sepertinya gitu. Ada pasti ya, Ada pasti ada kan. Nah itu gimana cara kita ngebatasin diri aja, misalkan perlunya segini untuk scroll media sosial seperti itu. Oke, berarti ada yang membatas gitu ya kan, biar bisa terkontrol lah istilahnya gitu. Ya, kalau dari kakak sendiri gimana nih Kak? Apakah sering menggunakan short
menggunakan media sosial gitu? Mungkin lebih ke penggunaan HP dan media sosial gitu kali ya kayaknya. Mungkin kalau dari aku sendiri sebenarnya waktu SMP tuh memang ada masanya aku benar-benar yang membatasi diri nggak buka HP sama sekali gitu dalam 1 atau 2 hari gitu. SMP, SMA itu masih saya terapkan gitu. Tapi kalau kuliah kan sendiri ya, kayak tugas, informasi-informasi itu kayak nggak kenal waktu gitu. Jadinya udah nggak ada pembatas untuk aku meminimalisir scroll HP gitu kan. Jadi karena hilang yang pembatas itu gitu ya, jadi aku lebih sering buka-buka scroll gitu sih pas masa kuliah itu. Bisa mungkin kali 8 jam sehari untuk buka. Iya, untuk buka. Lama juga ya Kak ya? Lama ya, itu termasuk kayak ya. Tapi itu juga cara buat kayak misalnya kita lagi pusing, kalau lagi butuh hiburan itu juga bisa jadi cara sih. Betul banget. Apalagi untuk mahasiswa semester akhir Iya, gitu kan ya, betul. butuh Lagi banget pusing-pusing hiburan. lagi, Iya, lagi butuh butuh banget hiburan. hiburan gitu ya, biar nggak terlalu stres mungkin ya Kak. Nah, mungkin nih untuk Kak Citra dan juga Kak Ayu juga sebagai calon pendidik, kira-kira dalam pembelajaran gitu ya, kalian tuh akan menerapkan media sosial sebagai media pembelajaran atau sebagai media yang digunakan untuk membantu belajar, atau malah justru udah deh pakai media konvensional aja gitu. Mungkin dari Kak Ayu dulu mungkin. Oke, kalau dari saya mungkin saya akan menggunakan media sosial itu sih dalam pembelajaran ya khususnya. Karena kalau di era yang sekarang juga itu kayak HP tuh udah ngelekat banget ya di kita gitu, kayak nggak akan mungkin dilepas gitu. Nah itu bisa jadi apa ya, sehari-hari kita ya pasti megang HP. Nah itu bisa jadi untuk pelajar-pelajar sekarang juga sebenarnya saya akan menerapkan itu agar lebih mudah dipahami tentunya ya. Lebih mudah dipahami, lebih mudah mencerna materi tersebut gitu, karena biar lebih efektif aja untuk pembelajarannya. Karena melalui media sosial itu berarti audio dan visual gitu ya Kak, dua-duanya tuh main. Jadi untuk anak-anak yang nggak bisa textbook banget gitu ya, itu bisa membantu banget gitu ya, karena saya sendiri juga tipe orang yang kayak gitu gitu. Mungkin untuk Kak Citra gimana nih, ada tanggapan lain kan, atau mungkin kakak malah justru menggunakan media konvensional gitu dalam pembelajaran? Kalau dari saya sendiri ya tidak dapat dipungkiri kalau misalnya sekarang ini emang kita nggak bisa lepas dari sosmed. Kan WA aja termasuk sosmed kan. Iya betul. Nah, dari situ mungkin ya saya sendiri nanti kalau sudah menjadi guru atau pendidik, saya tetap akan menggunakan media sosial, tapi penggunaannya itu aplikasinya dibatasi. Jadi hanya WhatsApp saja, mungkin untuk berkabar gitu antara murid dan guru atau orang tua murid ke guru gitu. Tapi untuk pembelajarannya saya lebih setuju dengan media konvensional. Kenapa? Karena menurut saya sendiri, saat saya menjadi siswa atau murid itu kemampuan kognitif saya lebih baik ketika membaca buku. Mungkin sekali dapat diselingi di WhatsApp dikirim, kalau misalnya anak-anak kurang ngerti gitu, dikirim video edukasi dari YouTube ya, tapi itu sekali saja, nggak yang mengandalkan. Berarti sosmed itu cuma digunakan hanya sebagai perantara komunikasi kali ya Kak ya? Iya. Antara guru dan murid gitu, tapi tidak digunakan sebagai media utama gitu dalam pembelajaran. Nah, untuk Kak Citra dan Ayu nih ya, dari positif dan negatifnya media sosial tersebut, kira-kira dari kalian ada nggak sih tips and trick nih untuk para pelajar agar bisa menggunakan media sosial dengan bijak gitu, nggak yang terlalu ketergantungan banget, atau nggak yang terlalu kayak nolep gitu ya, kayak nggak buka sama sekali gitu. Gimana nih menurut kalian? Mungkin dari Kak Ayu dulu atau Kak Citra dulu? Dari saya dulu ya. Oke, boleh. Oke, kalau tips and trick buat belajar, buat sobat-sobat Binek ya, kalau menurut saya itu batasin apa ya, bukan kayak misalkan kita
pada saat mau buka sosial media itu kita harus tahu tujuan kita untuk buka sosial media itu apa gitu. Jadi misalkan dari awal kita ingin mencari materi ini gitu untuk pembelajaran besok. Nah, coba fokus untuk mencari materi tersebut gitu. Jangan terdistrak oleh konten-konten lucu ataupun video-video mukbang atau segala macam. Nah, itu bisa jadi kendala ya untuk pembelajaran yang bakal yang akan dicari gitu nantinya. Nah, jangan cuma pada saat kita mau ngelihat video atau mencari materi itu jangan cuma hanya ditonton gitu, tapi coba untuk dicatat atau dipahami benar-benar materi tersebut gitu, biar masuk ke dalam otak gitu. Makanya dari situ media sosial bisa dijadikan kayak sumber belajar yang baik, yang terarah, yang efektif jika pelajar atau sobat Dunek ini bisa menggunakannya dengan baik gitu, dengan lebih bijak lagi seperti itu kan. Oke. Mungkin sobat Dunek semua bisa dicatat kali ya dari tips-tips yang tadi udah disampaikan oleh Kak Ayu ini. Mungkin dari Kak Citra nih, gimana tips and triknya gitu kan? Kalau saya sendiri ya sebenarnya tadi sama Kak Ayu, tapi saya mau nambahin selain fokus ke apa yang mau kita cari, misalnya nggak ngerti materi sistem ekskresi, terus mau cari di YouTube nih videonya. Nah, fokus aja nyari konten edukasi tersebut, jangan ke konten hiburan gitu. Tapi kalau dari saya sendiri tuh setelahnya saya tuh biasanya ngasih reward ke diri saya berupa, setelah saya paham sama materi ini, nggak apa-apa saya nonton konten hiburan, misalnya 15 menit saya pakai untuk nonton sosial eksperimen gitu. Saya suka kebetulan nonton sosial eksperimen gitu. Ya gitu. Oke, berarti sama aja ya, kita lebih ke membatasi diri juga kan ya. Mungkin sobat-sobat bisa dicatat juga apa yang tadi sudah Kak Citra sampaikan gitu, dengan menerapkan sistem reward kayak kepada diri sendiri, karena udah istilahnya udah sebagai tanda berhasil juga, karena udah membatasi diri untuk tidak terlalu sering menggunakan media sosial, dan rewardnya adalah menggunakan media sosial gitu, tetapi dengan jangka waktu yang memang tidak cukup lama gitu. Nah, tadi kan dibilang juga kita harus fokus gitu ya, fokus dengan apa yang mau kita cari, tapi kadang ada aja distraksinya gitu. Walaupun kita udah tahu tujuan kita mau nyari materi ini nih, tujuan kita mau ke TikTok atau ke YouTube dan lain-lain itu mau buka ini, tetapi entah distraksi itu kayak banyak banget gitu ya Pak. Yang tadinya fokus untuk materi tersebut tapi jadi teralih ke yang lain. Nah, itu gimana cara kita tetap fokus ke tujuan kita tanpa terkecoh ya, tapi terpengaruh dengan distraksi tersebut gitu Pak. Gimana nih? Kak Ayu mungkin atau Kak Citra? Kalau saya sih mungkin distraksi dari notifikasi WhatsApp atau notifikasi sosmed yang lain ya, itu biasanya saya tunda dulu untuk melihatnya. Jadi kalau saya balas WA, nanti aja lah habis ngerjain tugas gitu. Jadi biar lebih fokus. Oke, jadi notifikasi WA-nya kalau bisa dimatiin kali ya Kak ya, biar nggak ke distract gitu ya. Ini teman-teman EduConnect yang punya pacar gitu ya, atau punya temen sahabat yang tiba-tiba lagi belajar ngajakin main gitu ya, bisa ditunda dulu kali ya Kak ya, biar tidak terdistraksi gitu ya Kak. Mungkin dari Kayu gimana nih? Oke, kalau dari saya sepakat juga sama Kak Citra nih untuk nunda notifikasi gitu, tapi mungkin aja lebih ke jangan terlalu tapi untuk zaman sekarang tuh gak bisa ya kalau nggak megang HP gitu. Iya, pasti kan kayak kepikiran aduh HP kemana gitu. Tapi kalau dari sini gimana cara kita ngendalin dirinya, yaitu dengan tidak, maksudnya kayak menyibukkan diri lah gitu, jangan hanya main HP saja. Nah, itu bisa jadi kita bisa jadi lebih fokus gitu sama apa yang pengen kita kerjain, misalkan mau ngerjain tugas ataupun memang
mau baca buku gitu. Seperti itu sih Kak Ajeng. Oke, baik. Berarti sama-sama apa ya, punya tips-tips yang beda-beda gitu ya setiap orang kali ya. Oke, mungkin berarti baik atau buruknya gitu ya, mau media sosial itu dijadikan sahabat gitu untuk para pelajar atau bahkan untuk kita sendiri, atau jadi musuh gitu ya untuk kita sendiri, itu tergantung bagaimana kita menggunakan gitu, atau apa ya, menerapkan media tersebut di kehidupan kita. Wah, nggak kerasa ya Kak, kita udah ngobrol sejauh ini, dan obrolan kita juga relate banget nih sama kehidupan kita gitu, khususnya pelajar gitu yang sangat-sangat mengandalkan media sosial untuk belajar. Nah, sebelum kita menutup acara nih ya, mungkin untuk sobat-sobat Dunek boleh nih komen di bawah, kalian di mana, tim media sosial sebagai pendukung kalian belajar, atau malah kalian anti gitu, maksudnya menganggap bahwa media sosial itu sebagai sesuatu yang dapat mengganggu proses belajar kalian. Mungkin kalian bisa komen di sini. Nah, mungkin terima kasih kepada Kak Citra dan Kak Ayu yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast pada hari ini yang sangat bermanfaat, khususnya untuk para pelajar gitu ya, karena ada tips and trik yang kalian berikan gitu ya, yang bisa mereka terangkan di sini gitu. Terima kasih Kak Citra dan Kak Ayu. Sama-sama Kak. Makasih udah undang kami juga Kak di sini. Iya, sama-sama. Oke Sobat Dunek, jangan lupa di like, komen, dan tunggu episode kita selanjutnya. Bye-bye!